Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang aturan perkalian dan aturan pertambahan, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu permutasi dan kombinasi. Silahkan sambil dilihat bukunya masing-masing ya. Jadi permutasi ini materi sudah pernah kita pelajari dulu waktu SMA. Biasanya dilambangkan dengan huruf P, ya. Terus kalau kombinasi itu dilambangkan huruf K, atau ada yang melambangkan dengan huruf C. Semoga masih ingat ya, tapi nggak apa-apa, kita kita mulai lagi dari awal sekarang untuk membahas materi atau konsep tentang permutasi. Jadi, misalkan kita diberikan sebanyak N objek berbeda, maka sebuah permutasi K dari N objek tersebut adalah sebuah jajaran dari K objek yang urutannya diperhatikan. Jadi, Bu Ila ulangin, saya ulangi, permutasi K dari N objek itu adalah sebuah jajaran dari K objek yang urutannya diperhatikan. Misal, kita diberi tiga objek berbeda. Katakanlah objeknya adalah objek A, objek B, dan objek C. Nah, jajaran seperti AB adalah sebuah permutasi 2 dari tiga objek tersebut. Begitu juga jajaran seperti BA. Itu juga merupakan sebuah permutasi 2 dari tiga objek tersebut. Nah, jika pengulangan tidak diperkenankan, artinya objek-objek dalam jajaran tersebut tidak boleh sama. Maka terdapat 6 permutasi 2 yang mungkin, yaitu AB, AC, BA, BC, CA, CB. Tapi kalau pengulangan diperbolehkan, maka ada jajaran seperti AA, BB, CC yang merupakan sebuah permutasi 2 dari tiga objek tersebut. Dengan demikian, jika pengulangan itu diperbolehkan, maka terdapat 9 permutasi 2 yang mungkin. Paham sampai sini? Jadi misalkan kita diberi tiga objek nih. Nah, tiga objek ini dijajar atau di apa ya? Dijejer ya. Kalau bahasa Jawanya dijejer. Dari tiga objek ini dijejer. Kan ada tiga objek A, B, C. Dijejer dua-dua. Jadi ada AB, AC, BC, CA, seperti itu. Nah, kalau tidak diperkenankan diulang, berarti ada 6. Ada 6 tatanan, ada 6 jajaran. Tetapi kalau boleh diulang kayak AA, BB, CC, berarti kan ketambahan 3 tuh, 6 tambah 3 jadi ada 9. Paham ya? Selanjutnya, banyak permutasi K dari N objek berbeda tanpa pengulangan itu disimbolkan dengan P dalam kurung N, K. Sedangkan untuk kalau tadi kan ini simbol untuk yang tidak boleh berulang. Kalau yang berulang diperbolehkan itu simbolnya adalah P bintang dalam kurung N, K. Ya, jadi P bintang N, K itu menyatakan banyaknya permutasi K dari N objek berbeda dengan pengulangan. Jadi kalau dalam kasus ini
dalam kasus tadi yang di atas itu yang diberikan 3 objek berbeda, permutasi duanya adalah sama dengan 6. Ini yang tidak boleh diulang. Dan yang boleh diulang, P bintang 3,2 sama dengan 9. Sampai sini jelas ya? Nah, untuk efisiensi kita sepakati beberapa hal berikut. Jika N sebuah bilangan bulat positif, maka 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai dikali dengan N, itu sama dengan N faktorial. Nah, jika N-nya sama dengan 0, maka didefinisikan N faktorial sama dengan 0 faktorial sama dengan 1. Gitu ya. Jadi paham ya permutasi. Permutasi itu adalah jajaran dari K objek yang urutannya diperhatikan. Jadi kata kuncinya di sini adalah urutannya diperhatikan. Di sini AB dengan BA itu tidak sama, makanya kenapa? Karena urutannya beda. Yang pertama A duluan, yang kedua B duluan. Jadi ini dihitung 2 karena berbeda ya. Oke. Ini ada teorema mau dibuktikan menggunakan aturan perkalian. Teoremanya di sini adalah P bintang NK sama dengan N pangkat K, sedangkan permutasi N, permutasi K dari N objek itu sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Ini ada faktorialnya ya, ini kurang. Jadi untuk buktinya nanti silahkan dilihat sendiri, dipelajari sendiri, yang pasti kita sudah bisa menggunakan ini, menggunakan bahwa permutasi K dari N objek itu sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial ya, untuk yang berbeda, untuk yang tidak boleh berulang. Oke, contoh. Contoh 1.4 yang A. Dari 10 mahasiswa akan dibentuk sebuah tim beranggotakan 4 orang yang berbeda, terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Ada berapa tim yang mungkin terbentuk? Berarti di sini N-nya ada 10, sedangkan K-nya ada 4 orang. Karena di sini urutan diperhatikan ya. Jadi ketika si Andi, Budi, misalnya wakil ketuanya, misalnya ketuanya kepilih Andi, wakil ketuanya kepilih Budi. Terus dibandingkan dengan misalkan yang ketuanya Budi sama wakil ketuanya Andi itu kan beda. Berarti di sini kita memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan berarti ini kaitannya dengan permutasi. Lah, N-nya sama dengan 10, K-nya sama dengan 4. Orangnya harus berbeda katanya, ya kan? Jadi nggak mungkin kan Andi jadi ketua, terus wakil ketuanya Andi juga nggak mungkin kan. Jadi kita pakai rumus yang nggak pakai bintang. P 10,4 sama dengan 10 faktorial per 10 faktorial, 10 dikurangi 4 faktorial, yaitu 10 faktorial per 6 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 sama dengan 5040. Sampai sini jelas? Kalau nggak jelas nanti bisa ditanyakan ya. Oke, lanjut contoh berikutnya, yaitu ada berapakah barisan biner 5 angka? Barisan biner itu berapa? Barisan biner itu barisan yang terdiri hanya dari 2 bilangan, yaitu 0 sama 1. 0 sama 1 ada sebanyak 5 angka. Ya kan, barisan biner dibentuk dari 2 angka berbeda, yaitu 0 dan 1. Karena barisan biner itu 5 angka, maka dalam hal ini K-nya sama dengan 5. Selanjutnya, karena angka-angka dalam barisan tersebut tidak harus
berbeda, maka banyaknya barisan biner yang dimaksud adalah P bintang 2,5. Jadi kita pakai rumus yang P bintang, yang ini, N pangkat K, 2 N pangkat K berarti kan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ya, sampai sini bisa dipahami. Jadi, kenapa kok pakai P bintang? Karena di sini barisannya nggak harus berbeda. Jadi boleh terjadi pengulangan. Jadi kita pakai yang rumus P bintang. Perhatikan bahwa dalam permutasi yang dibicarakan di atas, objek-objek dijajar pada satu garis. Nah, permutasi yang demikian disebut dengan permutasi linier. Tetapi, jika objek-objek tersebut dijajar melingkar pada suatu lingkaran dan arah melingkarnya diperhatikan, misalnya searah putaran jarum jam, maka permutasi yang demikian disebut dengan permutasi siklik. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi siklik. Kalau tadi kan hanya dijajar sebaris, ya. Sekarang dijajar melingkar. Melingkarnya searah jarum jam. Itu dinamakan permutasi siklik. Misal, kita punya 3 objek, 1, 2, dan 3. Secara terurut dijajar melingkar menurut putaran jarum jam. Maka akan diperoleh permutasi siklik. Selanjutnya, permutasi siklik tersebut ditulis seperti ini. Dalam kurung 1, 2, 3. Dua permutasi siklik dikatakan ekivalen atau sama jika yang satu dapat diperoleh dari yang lain lewat putaran. Misalnya, permutasi siklik 1, 2, 3 itu ekivalen dengan permutasi siklik 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Jadi dari 3 buah permutasi linier 1, 2, 3, 2, 3, 1, dan 3, 1, 2 diperoleh hanya 1 buah permutasi siklik. Jadi maksudnya begini, penulisan seperti ini itu artinya setelah angka 1, di sebelah kanannya itu 2, terus selanjutnya di sini itu 3. Jadi setelah angka 1, 2, 3. Setelah angka 3 berapa? Angka 1. Paham ya? Sedangkan 1, 2, 3 tadi ekivalen dengan 2, 3, 1. Kenapa? Karena setelah angka 2, 3. Setelah angka 3, 1. Setelah angka 1, 2. Setelah angka 2, 3. Nah kan sama kayak ini. Begitu juga yang ini. Setelah angka 3, 1. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3. 1, 2, 3 lagi. Nah jadi 1, 2, 3, 2, 3, 1 dengan 3, 1, 2 ini sebenarnya sama. Jadi hanya ditulis satu kali di antara ini. Paham ya? Jadi ini kayaknya sih berbeda kalau secara linier, tapi sebenarnya sama kalau secara siklik. Oke, saya lanjutkan. Begitu juga dari 3 permutasi linier 1, 3, 2, 3, 2, 1, dan 2, 1, 3. Itu sebenarnya mereka ini ekivalen. Setelah angka 1, 3, setelah angka 3, 2, setelah 2, 1. 3, 2, 1. Nah, ini sama. 3, 2, 1 ya, sama ya. Oke. Dengan demikian, terdapat 2 buah permutasi 3 siklik dari 3 objek, yaitu 1, 2, 3 dan 1, 3, 2. Mudah ditunjukkan bahwa terdapat hanya 6 buah permutasi 4 siklik dari 4 objek, 1, 2, 3, dan 4, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, dan 1, 4, 3, 2. Jadi kalau
tadi permutasi 3 dari 3 objek itu ada 2, tetapi kalau permutasi 4 dari 4 objek ada 6. Perhatikan bahwa dari setiap permutasi 4 siklik tersebut terdapat 4 permutasi linier. Perhatikan bahwa dari setiap permutasi 4 siklik tersebut terdapat 4 permutasi linier. Sehingga seluruhnya terdapat 6 kali 4, yaitu 24 permutasi linier. Secara umum, jika pengulangan tidak diperkenankan, hubungan antara banyaknya permutasi siklik dan banyaknya permutasi linier disajikan dalam teorema berikut. Jadi jika PSN, K itu menyatakan banyaknya permutasi K siklik dari N objek berbeda, maka PSN, K itu sama dengan P NK dibagi K faktorial, ya, sama dengan N faktorial per K faktorial kali, ini ada faktorialnya ya, K faktorial kali N min K faktorial. Kalau PS atau permutasi siklik dari N objek berbeda, N, N, itu permutasi sikliknya adalah N-1 faktorial. Oke, silahkan nanti kalau mau tanya ya. Bila kecepatan nggak sih ini ngomongnya? Jadi ini bisa kita pakai ya nanti teoremanya, buktinya silakan dipelajari sendiri. Ya, ini maksudnya ditaruh secara melingkar tadi itu gini ya, ini 1, ini 2, ini 3 gitu, atau 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya 1, 2, 3, 4, 5, yang ini 1, 5, 4, 3, 2. 1, 5, 4, 3, 2. Oke, contoh untuk permutasi siklik dari 100 manik-manik berlabel 1, 2, 3, sampai 30 akan dibuat sebuah kalung yang terdiri dari 25 manik-manik berbeda. Maka banyak kalung yang mungkin terbentuk adalah jadi N-nya 30, K-nya 25. Kita pakai rumus yang tadi. Jadi 30 faktorial dibagi K, sorry, sebentar, ini kenapa dikali 2 ya? Oh, jadi kalau tadi itu kan yang rumus yang ini itu jika dia searah jarum jam. Jadi memperhatikan arah putarannya cuma satu, yaitu searah jarum jam. Nah, sedangkan rumus yang ini ada teorema lagi, ini nggak memperhatikan arah putaran. Jadi bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Jadi tinggal dikalikan 2, yang satunya searah, yang satunya berlawanan arah. Makanya ini 2 kali 25, karena di sini nggak ada kata-kata memperhatikan arah putaran. Paham ya? Jadi N-nya 30, K-nya 25, di sini N faktorial per 2 kali K dikali dengan N dikurangi K faktorial. Jadinya seperti itu. Oke, untuk permutasi. Jadi permutasi itu jajaran yang memperhatikan urutan. Kemudian ada kalau disusun secara melingkar berarti dia permutasi siklik. Rumusnya ada, teoremanya ada 2. Yang pertama
jika dia searah jarum jam, memperhatikan arah putaran. Kalau yang rumus yang kedua ini, dia tidak memperhatikan arah putaran. Selanjutnya kita bisa masuk ke materi kombinasi. Jadi kalau permutasi tadi adalah jajaran yang memperhatikan urutan, kalau kombinasi ini kebalikannya. Dia jajaran dari beberapa objek yang urutannya tidak diperhatikan. Misalnya, di sini kita punya 4 objek berbeda, yaitu A, B, C, dan D, dan pengulangan tidak diperbolehkan, maka dapat dibentuk sebanyak 4 kombinasi 3 yang berbeda, yaitu kombinasi 3 ya. Jadi yang dikombinasikan itu hanya 3 huruf, yaitu ABC, ABD, ACD, dan BCD. Coba perhatikan kombinasi ABC dengan kombinasi BCA. Itu sebenarnya kalau permutasi itu dianggap berbeda kalau permutasi, tetapi karena ini kombinasi, itu dianggap sama karena dikombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi ABC dengan BCA dengan CBA, CAB itu sama semua. Jadi cuma dihitung satu, yaitu ABC itu. Paham ya? Jadi untuk 4 objek berbeda, kombinasi tiganya itu kita bisa memperoleh sebanyak 4. Saya ulangi, yaitu ABC, ABD, ACD, dan BCD. Tapi itu kalau pengulangan tidak diperbolehkan. Kalau pengulangan diperbolehkan, maka terdapat sebanyak 20 kombinasi 3 yang dapat dibentuk, yaitu ABC, ABD, ACD, BCD, AAB, AAC, AAD, AAA, dan selanjutnya ya, bisa dilihat di sini sendiri ya. Itu ada 20 kalau pengulangan diperbolehkan. Nah, banyaknya kombinasi K dari objek N dari N objek berbeda disimbolkan dengan C, N, K. Itu untuk pengulangan yang tidak diperbolehkan, dan seperti biasa C bintang N, K jika pengulangan diperbolehkan. Dari kasus di atas, untuk CNK-nya atau C4,3 itu sama dengan 4, dan untuk C bintang 4,3 sama dengan 20. Teoremanya, C N, K itu sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali N min K faktorial. Jadi ini rumusnya untuk rumus kombinasi. Sama seperti rumus kita waktu SMA dulu ya. Jadi kalau kombinasi itu rumusnya adalah N faktorial dibagi K faktorial dikali dengan N min K faktorial. Contoh, dari 10 mahasiswa akan dipilih 6 orang sebagai tim bola voli, maka ada berapa tim yang mungkin terbentuk? Jadi ada 10 mahasiswa mau dibuat akan dipilih 6 orang sebagai tim bola voli. Karena untuk tim bola voli kan milih Andi, Budi, Citra misalnya, kok Citra sih, bukan Cipto misalnya. Dengan milih Budi, Andi, Cipto sama kan? Sama misalnya si ABC dengan BCA kan sama. Nah, jadi dia kan nggak memperhatikan urutan. Kalau nggak memperhatikan urutan berarti kita bisa pakai kombinasi. Kita pakai rumus kombinasi C10,6 sesuai rumusnya tadi, N faktorial dibagi K faktorial dikali dengan N min K faktorial.